berikut dengan para pembira sebagaimana lazimnya sebuah munakasah terbagi atas 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan secara kronologis tentang isi tesis yang saudara tulis. Sesi kedua adalah diskusi antara Dewan Penguji dengan saudara berkenaan dengan apa yang saudara tulis dalam tesis ini. Yang ketiga adalah sesi skorsing yang membicarakan tentang proses dan hasil penilaian para penguji. Baik, kita masuk kepada sesi pertama, yakni pemaparan isi tesis secara kronologis yang saya berikan waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah sampai pada tahapan sidang munakasyah. Yang saya hormati Ibu Ketua sidang, yaitu Ibu Dr. Luziana Ucil MAG, kemudian Bapak Rahman Musfikar sebagai sekretarisnya yang telah membimbing selama ini mengarahkan agar segera menyelesaikan studi di pasca sarjana. Kemudian selanjutnya kepada para penguji, yang pertama Bapak Dr. Khairuddin MAG dan juga Bapak Dr. Ali Abu Bakar yang dengan masukan arahan kritikan yang argumentatif sehingga tesis yang kemarin diuji dalam seminar hasil alhamdulillah sudah diperbaiki dan insya Allah akan terus menjadi masalah dan diskusi dari bapak-bapak penguji. Berikutnya kepada pembimbing, yang pertama pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA dan juga Ibu Dr. Soraya Devi sebagai pembimbing kedua yang telah membimbing mengarahkan sehingga tesisnya sudah sampai seperti ini, dan juga kepada teman-teman baik dari pasca sarjana maupun dari S1 di syariah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas judul dari tesis saya yang berjudul Kewenangan Ibu sebagai Wali dalam Pengurusan Jiwa dan Harta Anak Yatim, Analisis Al-Qurba sebagai Tindak Hukum. Dalam penelitian ini peneliti melihat ada kerisauan yang perlu diselesaikan. Yang pertama, penulis melihat bahwa dalam undang-undang di Indonesia dan juga dalam beberapa literatur hukum yang lain dalam sistem hukum nasional, bahwa ibu sebagai orang tua dipertimbangkan sebagai wali. Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan. Namun jika kita compare dengan pendapat dalam fikih mazhab, ternyata ibu terkait dalam pengurusan jiwa dan harta anak yatim itu tidak diizinkan menjadi wali. Tidak diizinkan ini dapat dilihat yang pertama dari sikap imam mazhab yang memang membatasi kegiatan ibu dalam bertindak sebagai wali. Yang kedua dari penulisan kitab-kitab yang menyebutkan bahwa ibu itu dibolehkan hanya pada urutan tertentu saja. Namun dalam hal ini penulis melihat bahwa ternyata ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Pertanyaan yang paling dasar sebelum dirumuskan menjadi urusan masalah, apakah benar sebenarnya dalam keterangan sumber hukum Islam itu tidak mengizinkan ibu sebagai wali? Itu adalah pertanyaan dasar yang sebetulnya akan menjadi tawaran nantinya. Nah, penulis melihat bahwa penyebab dari
tidak diizinkannya ibu sebagai wali karena faktor struktur masyarakat yang patriarki, sehingga hukum yang dihasilkan oleh fikih mazhab ketika itu atau paling tidak saat ini di Arab itu cenderung patriarki, sehingga ibu tidak berwenang secara khusus menjadi wali dalam pengurusan harta dan jiwa anak yatim. Padahal ilat dari perwalian itu disamakan dengan ilat dalam warisan. Ilat warisan itu dilihat dari urutan ayat tentang waris yang di dalamnya sebenarnya juga melingkupi ibu di dalamnya. Namun kenapa para imam mazhab tidak memasukkan ibu? Alasannya yang paling sering adalah karena imam mazhab itu seperti disampaikan tadi, karena faktor patriarkinya yang tinggi sehingga ibu tidak diizinkan. Padahal jika ilat kewarisan itu karena ada hubungan dekat dengan anak, maka ibu sebagai orang yang punya hubungan dekat dengan anak juga pantas dan dapat dan berwenang menjadi wali dalam pengurusan jiwa dan harta nanti. Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan ada 3 persoalan yang perlu diselesaikan. Pertama, untuk menanyakan bagaimana perubahan struktur dan fungsi al-qurba dalam sistem perwalian. Pertanyaan ini akan diselesaikan dengan menggunakan teori antropologi dan teori sosiologi sebagai alat, sehingga menemukan sebuah penemuan. Yang kedua, rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsekuensi perubahan al-qurba terhadap kewenangan ibu sebagai wali dalam pengurusan jiwa dan harta yatim. Ini perlu diajukan sebagai rumusan masalah karena jangan sampai setelah adanya perubahan namun tidak ada konsekuensi tertentu yang ada. Berikutnya, setelah transformasi terjadi kemudian ada konsekuensi, maka diperlukan validasi. Maka validasi yang penulis gunakan adalah dengan teori masalihul indah, sehingga ditemukan kesimpulan nantinya bahwa ibu berwenang menjadi wali dalam pengurusan jiwa dan harta yatim. Nah, ini adalah alur yang penulis bangun, bahwa adanya transformasi dalam struktur dan fungsi al-qurba dalam sistem perwalian, sehingga apabila dianalisa semakin dekat dengan fase Rasulullah, ini bisa dilihat dari praktek wali nikah misalnya. Sebenarnya dalam praktek Aisyah itu telah melakukan pernikahan, artinya ada perluasan dulu. Kemudian semakin ke sini semakin dipersempit. Dalam diskusi kami dengan pemimpin menyebutkan bahwa ada upaya perempuan untuk dirumahkan di saat itu, baik karena faktor alamiah maupun karena faktor ekonomi dan lain-lain. Jadi di sini penulis menemukan bahwa ada 2 perubahan dasar dalam perubahan struktur dan fungsi al-qurba. Yang pertama secara alamiah, bahwa perubahan al-qurba itu dapat dilihat secara budaya. Budaya di sini maksudkan struktur masyarakatnya. Ada masyarakat yang patrilineal dan liberal. Bilateral. Nah, beberapa perubahan ini terjadi seiring perkembangan zaman. Namun faktor yang paling mendasar itu karena ada perubahan dari perubahan industri. Nah, itu disebut dengan abad modern. Penulis menyebutkan dengan abad modern, sehingga dengan perubahan itu ada perubahan yang terjadi. Misalnya ada tadi struktur masyarakat, kemudian ada perubahan isu gender yang mengangkat status of woman, misalnya juga hukum misalnya di Indonesia yang kita lihat bahwa perempuan dalam beberapa kasus diangkat derajatnya, misalnya dalam kesaksian, dalam kepemimpinan, dan keterlibatannya dalam keluarga. Kemudian juga perubahan bentuk keluarga dari yang dulu extended family menjadi nuclear family. Ketika perubahan itu, maka berubah pula pola-pola yang ditawarkan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian ada beberapa program pemerintahan, misalnya asuransi diberikan kepada ibu, tidak kepada kakek. Maka perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi secara ilmiah, yaitu dari model-model interpretasi ayat dan hadis secara parsial saja, kemudian berubah menjadi secara komprehensif. Artinya ayat-ayat dipahami secara universal. Ini rumusan masalah pertama. Ini rumusan masalah kedua.
Rumusan masalah kedua yaitu konsekuensi perubahan al-qurba terhadap kewenangan ibu sebagai wali dalam pengurusan jiwa dan harta yatim. Setelah menganalisa lebih jauh, ketika ada konsekuensi, ketika terjadi transformasi, maka ada beberapa konsekuensi yang terjadi. Yang pertama, perubahan urutan posisi ibu. Yang dulunya mungkin dalam fikih mazhab ibu diposisikan setelah asabah atau setelah urutan ke-13 dalam mazhab Hanafi, maka sekarang berubah menjadi berada pada urutan setelah ayah. Jadi dia punya hubungan yang saling interdependen, artinya saling membutuhkan antara ibu dan ayah. Maka di sini penulis memang tidak secara khusus mensejajarkan, tapi setelah ayah maka penulis angkat derajatnya ibu menjadi posisi yang kedua. Nah, konsekuensi yang kedua ada perubahan kewenangan ibu. Nah, ini penulis sampaikan juga pada bab 3 bahwa ketika ibu berubah posisinya, tentunya ibu berubah kewenangan sebagai seorang wali. Maka setiap kewenangan yang melekat pada wali, maka ibu sebagai wali juga melekat kewenangan padanya. Kemudian perubahan juga terjadi pada perubahan hak dan kewajiban ibu. Namun pertanyaannya, dalam hukum Islam, dapatkah ibu menjadi wali? Nah, setelah penulis analisa, maka validitas al-qurba sebagai elah kewenangan ibu menjadi wali dalam pengurusan jiwa dan harta yatim dapat dipertanggungjawabkan secara metode istinbat hukum Islam. Dalam hal ini penulis analisis dengan masalihul illah, sehingga dalam meneliti masalihul dengan nas, jadi masalih illah ada beberapa cara, ada dengan nas, ada dengan ada 4, ada sikru wa taqsim, dan ada beberapa lagi. Namun penulis dalam hal ini memilih nas sebagai cara untuk menemukan. Jadi nas seperti apa yang penulis gunakan dalam menetapkan illah kewenangan ibu, illah al-qurba. Yang pertama, ayat-ayat urgensitas al-qurba antara wali dan anak. Ini banyak dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan seterusnya yang sudah penulis sebutkan pada bab 2. Yang kedua, tingkat hubungan al-qurba antara ibu dan anak. Dan ini juga penulis formulasikan dalam bab 2 bahwa ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa ibu merupakan bagian dari al-qurba. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa ibu mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengurusan anak. Setelah itu maka penulis simpulkan bahwa ternyata syarat illah pada al-qurba itu nyata, jelas, bahwa kemudian terukur dengan terukurnya al-qurba melalui nasab. Kemudian munasabahnya, eksistensi al-qurba adalah keniscayaan untuk mewujudkan maqasid perwalian. Sehingga kalau perwalian diberikan kepada orang yang tidak dekat dengan anak, dikhawatirkan akan menghancurkan dan menghilangkan harta anak dan tidak dikembangkan anak. Dan ini terjadi beberapa kasus dalam hasil penelitian di Aceh. Sehingga dari sana penulis menyimpulkan bahwa dalam fikih, walaupun dulu dianggap tidak berwenang, maka di sini penulis menyebutkan bahwa ibu berwenang menjadi wali dalam pengurusan jiwa dan harta yatim. Demikian yang dapat penulis sampaikan, lebih dan kurang penulis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan tadi sangat mudah dipahami. Habibie menguasai isi tesis dari awal sampai akhir, dan kerangka teorinya jelas dan teorinya bekerja. Ini yang paling penting, teorinya bekerja, karena banyak tesis ya teorinya ada tapi tidak bekerja. Teorinya satu bab, isinya satu bab, kesimpulan bab lain lagi. Alhamdulillah sudah sangat bagus. Selamat. Pertama terkait memang posisi ibunya yang berangkat ke posisi urutan yang kedua. Artinya secara konsekuensi penelitian ini
mengangkat derajat perempuan dan meletakkannya pada posisi yang kedua yang memang sebelumnya jauh. Kemudian kalau dilihat perbedaan dalam kajian pusaka sudah disebutkan bahwa ada beberapa perbedaan. Yang paling urgen itu terletak pada kerangka metodologis yang digunakan atau kerangka teori yang digunakan. Kalau sebelumnya digunakan pendekatan sosiologis misalnya ataupun kerangka kalau punya buku misalnya ini apa istilahnya integratif interkoneksi, ini menggunakan kerangka masalikul illah. Mungkin itu yang saya pahami dari kalau sudah mampu menyebabkan penelitian kita di antara penelitian lain tidak akan banyak kritik lagi karena ketika kemarin sudah semua masuk ini diskusi tadi juga masuk semua ya kan? Cuma saya pakai sementara nampak itu saja. Tapi ini anda sudah terjadi semua ya, sudah terjadi semua seperti yang saya minta kepada sekalian hari ini. Tetapi kebahagiaannya belum masuk sini tabel tadi itu belum masuk ya kan, kemarin terakhir tadi juga belum masuk ya, hanya kira-kira saja mereka bahwa itu sebenarnya sudah pertama di sarang itu rekomendasinya itu secara teknis itu diperbaiki. Secara substansi ini sudah cukup luar biasa tesis ini perbaikannya dari awal sudah bagus, perbaikannya sudah perfect. Kalau memang perfect ini sudah sering juga tidak ada yang sempurna desain bagus itu kan yang selesai. Terima kasih untuk pimpinan sidang yang saya hormati anggota Budi. Pertama tentu sebagai ketua komisi pembimbing menyampaikan selamat kepada saudara yang telah berusaha maksimal untuk melakukan penelitian. Ini dari tesis ini yang bebannya hampir lama ini. Seperti diplomasi. Tidak ada salah. Ini tesis rasa disertasi. Tesis rasa disertasi. Tapi sebagai satu kerja ilmiah, maka tentu perlu ada multi perspektif dalam melihat karya ini, tidak hanya pada satu aspek, misalnya aspek hukum atau aspek juridis atau aspek fikih. Apalagi kalau keluarga ini tidak bisa dilepaskan dari sisi antropologis, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok yang punya karakteristik tersendiri dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka pendekatan yang multidisipliner itu patut mendapat perhatian dalam Muhammadiyah. Jadi di dalam tesis ini mungkin nanti perlu diungkap sedikit tentang pendekatan yang multidisipliner. Tidak bisa kita hari ini melihat sesuatu itu dengan satu disiplin ilmu atau monodisiplin, tidak bisa. Kita memiliki interkoneksi dengan sejumlah disiplin ilmu yang lain. Dalam konteks ini misalnya, ini kita bicara tentang kewenangan ibu dalam pengurusan jiwa dan harta. Itu hampir dipastikan dalam dimensi studi Islam itu pasti ada usul fikihnya, ada fikihnya. Dalam ilmu baru yang lain ada antropologinya, psikologi keluarganya, dan tentu dalam kehidupan masyarakat sosiologi. Jadi satu
penelitian itu harus dilihat dalam multi perspektif. Itu catatan saya. Dan namanya masih pada strata 2, kita memahami bahwa ini belum multi perspektif. Tapi kalau ingin dilanjutkan pada strata 3, maka tidak bisa dengan melihat sesuatu itu dalam perspektif. Era sekarang ini tidak bisa memberikan satu analisis hanya dalam satu disiplin itu. Oke, jadi nanti di dalam metodologinya bisa disinggung sedikit saja. Karena di dalam pembahasannya sudah bicara tadi matrilineal, ya kan? Parental, parental or bilateral, ya kan? Sudah bicara itu. Itu sistem kekerabatan, itu antropologi. Mau tidak mau, kita harus bicara. Oke, nah, jadi itu satu penekanan saya. Kemudian yang kedua, apresiasi betul ya, terhadap tesis saudara Muhammad Habibie. Dari sisi analisisnya sudah bagus. Itu ini perlu kerja ekstra, perlu kerja sungguh-sungguh. Dalam teknik penulisan, dalam bahasa masih membutuhkan penelitian. Contoh, di dalam daftar pustaka, dalam referensi, Muhammad Habibie menyebut satu kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Namanya kitab Irsyad apa? Ada di sini ya. Ini banyak mahasiswa kelihatan tak lihat kitab yang ditulis Irsyadul apa? Ditulis Irsyadul Fuhul, padahal sesungguhnya itu keliru besar. Yang benar apa? Irsyadul Fuhul. Ini contoh. Jadi kalau diikuti orang, nanti akan jadi masalah. Kita membuat kesalahan di perang sehingga kita berada dalam kesalahan. Tapi kalau seorang peneliti salah, sungguh-sungguh ya masih diberi pahala, tapi sungguh-sungguh. Ini contoh ya. Jadi nanti itu diperbaiki lagi, diinikan lagi sehingga tidak diberikan di dalam. Terakhir, tadi saya senang sekali. Dan kalau bisa teman-teman mahasiswa pasca sarjana itu presentasinya tidak usah banyak sekali lembaran. Dan pada pola Muhammad Habibie dia 3 lembar selesai. Dengan 600 halaman, ini 3 lembar selesai. Itulah master, itulah doktor. Yang buahnya dikumpul menjadi satu kecil, yang kecil dikembangkan menjadi banyak. Itulah kerja kita. Jadi saya sangat senang melihat gambar charts yang seperti itu, mudah kita ikuti. Ya. Tapi ada satu tadi, coba dibuka ya, yang berkaitan dengan perubahan alamiah dan ilmiah. Nah, kan? Yang nomor 5 itu, dan di alamiah ada program pemerintah. Kan? Ada budaya, oke, kita bisa paham. Ada hukum, ada bentuk keluarga. Yang bentuk keluarga yang seperti tadi, yang parental, patrilineal, mungkin bisa kita pahami. Tapi kalau program pemerintah tadi mengenai asuransi, itu sudah diminta kepada ibu. Dan sekarang kalau Anda buka account di lembaga keuangan, yang ditanya bukan nama bapak, nama ibu kan belum ditanya, ya kan? Coba buka ini, bukan siapa nama bapak kan tidak ditanya kan? Dia bergeser dia kan? Jadi bapak kandung menjadi ibu kandung. Nah, perubahan itu perubahan alamiah atau perubahan struktural? Jadi dari regulasi undang-undang tentang perasuransian
undang-undang perbankan yang dulu minta nama ayah kandung, sekarang minta nama ibu kandung. Itu alamiah atau struktural regulatif yang membuat itu? Kira-kira struktural. Nah, jadi itu di sekarang ada bapaknya. Jadi itu nanti dicoba diisikan ya. Jadi sehingga orang yakin dengan apa yang Muhammad Habibie sampaikan. Jadi nanti bisa juga dijawab, Pak, sengaja saya buat itu alamiah, ada Pak kritik atau enggak? Kan itu. Sengaja saya buat begitu. Oh, rupanya tahu juga. Tapi bagi orang luar, ini ujian, disertasi atau ujian. Bagi orang luar, ini gimana kita berpikir? Sehingga hal-hal ini perlu. Oke, Muhammad Habibie ya. Tadi malam ada mimpi. Baik. Jadi saya pikir itu beberapa catatan. Pertama berkaitan dengan ya, transformasi alamiah dari dunia, kemudian teknik tulisan, kemudian multidisipliner yang itu perlu angkat dalam kerangka itu, sehingga kita melihat diri sendiri itu bukan informasi orang lain, ya. Jangan ada berpikir tebal sekali tesis Muhammad Habibie. Ada orang mahasiswa bilang, setelah saya baca bukan tambah banyak, tambah bingung saya. Habibie jawab, memang ini tidak semua orang bisa baca, hanya saya saja yang bisa. Jadi jangan begitu. Jadi semua orang bisa membaca. Maka tadi perlu dikatakan di disiplin. Seorang ahli bisa baca, antropolog bisa baca, sosiolog bisa baca, psikolog bisa baca. Karena kita melihat multi perspektif. Jangan lagi kita melihat sekarang dunia itu tidak seperti itu. Tesis-tesis, disertasi di lingkungan tinggi keagamaan Islam lebih sekarang sudah mulai banyak digemari oleh banyak kalangan. Kalau dulu era-era kami itu karya tesis mahasiswa pasca sarjana di lingkungan PTK hanya dinikmati untuk kalangan terbatas. Akhirnya riset kita riset untuk kalangan tertentu. Kalau bahasa sehari-hari itu bahasa antropologi, itu riset di bawah tempurung. Tidak saja, orang lain nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa baca. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang banyak hasil riset seperti ini itu sudah diminati orang. Ini kalau dari dipublikasi dalam jurnal reputasi, ya, akreditasi nasional, akreditasi internasional, itu sudah akan banyak membaca. Citasinya juga akan banyak karena satu yang menarik bagi orang, berubah paradigma dari paradigma klasik yang ibu selama ini tidak punya otoriti di dalam perbagian harta jiwa. Datang Habibie dengan semangat metodologi usul fikihnya mengajak orang berpikir. Dulu ibu tidak bisa menjadi wali nikah, nah, sekarang bisa jadi wali nikah. Heboh orang. Dulu, sekarang ibu bisa jadi wali nikah. Heboh. Jadi kalau nanti ditanya yang mau berpikir seperti itu Muhammad Habibie, tidak diundang lagi makan kenduri. Tapi sebagai seorang ilmuwan, seorang yang concern dalam dunia itu, silahkan saja selama kita memiliki dalil, memiliki argumentasi, memiliki metodologi, silahkan saja. Selama dalam kerangka ini. Jadi saya pikir itu saja catatan akhir dari saya. Selamat kepada saudara Muhammad Habibie untuk meneruskan studi pada strata 2 ini, dan kita berharap saudara bisa melanjutkan riset lebih lanjut mengenai hal ini pada strata 3, baik di sini di
luar Aceh maupun di negara-negara lain. Concern. Saya pikir demikian saja. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin agak panjang sedikit ketua karena ujian seminar kemarin saya tidak bisa hadir. Jadi saya kabur saja karena antropologinya yang begitu. Digabung menjadi satu dari kalkulatif. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hanifi yang berbahagia, juga rekan-rekan penggembira yang berada di sini. Kami sudah berdiskusi tentang hasil proses sidang tadi, yang insya Allah hasilnya sebentar lagi akan disampaikan oleh sekretaris. Itu Habib Lucia. Juli 2022 Milenial bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1463 Hijriah bertempat di ruang sidang Pasca Sarjana Al-Adili telah dilaksanakan ujian munakasyah tesis untuk S2 terhadap mahasiswa Pasca Sarjana Al-Adili yang tersebut di bawah ini. Nama Muhammad Habibie, NIM 19100090005. Tempat tanggal lahir Alu Antam 5 Oktober 1195. Prodi Ilmu Agama Islam, konsentrasi fikih modern. Judul tesis: kewenangan hidup sebagai wali dalam pengurusan jiwa dan harta anak yatim. Analisis Al-Qur'an sebagai ilah hukum. Kondisi pembimbing pertama Profesor Dr. Syahida Abbas MA, pembimbing kedua Dr. Soraya Devi MAG. Setelah panitia ujian memperhatikan nilai-nilai mata kuliah, jumlah bulan studi yang telah diselesaikan, nilai tesis serta interpretasi komparatif yang dicapai. Dengan ini, atas nama Pasca Sarjana Al-Adili Banda Aceh dinyatakan lulus dengan yudisium dan saudara berhak menerima ijazah S2 dalam prodi Ilmu Agama Islam Banda Aceh 7 Juli 2022. Panitia ujian akhir S2 Pasca Sarjana Al-Adili Banda Aceh. Ketua Dr. Sarjana Uce MAG, Sekretaris Amat Inform, anggota Dr. Ferdi MAG, Dr. Ali Al-Fatah MA, Dr. Soraya Devi MA, dan Profesor Dr. Sarida Abbas MA.